Oke, Bang Sigit. Iya. Wis. Tadi ke sini abis ngapain? Saya habis ngirim, ganti air, ngasih makan. Masih ngurusin ikan aja. Masih. Harus ikut kontes. Ya gitu, justru kita persiapan kontesnya harus jaga stabilan ikan. Stabilan ikan. Iya. Ini Kondisi ikan kita. dimaksimalin. Mm-mm. Sendiri ngerawatnya sendiri. Saya ada temen Ada teman? dari Bali. Dari Bali. Oh, jadi ada yang bantuin. Iya, bantu Enak. merawat. Ya, Wih. alhamdulillah. Di mana sih apa namanya? Farmnya di mana farmnya? Saya tinggal di Ciseeng. Desa Ciseeng. Ciseeng ya. Ciseeng. Pas perempatan gede itu kan patokannya ada Oh iya, Bang Ber. perempatan tempat itu. Perempatan. Dari tempat itu kanan ke kiri apa lurus? Kalau dari arah Sini. sini kan ambil kiri. Oh, kiri. Yang lurus terus kan Jampang. Oh, yang arah Patung Ansip. Nah, Iya, Patung Ansip itu. Iya. Terkenalnya di situ Bang. Patung Ansip. Oke, mantap. Bersama Sigit Setia Serit Player Kontes SNI dan IBC. Mantap nih, podcast spesial. Udah berapa lama main ikan, brother? Kalau main ikan itu sebenarnya sih kita senang cupang dari kecil. Dari zaman SD dulu tuh kelas 3 tuh, kan Oh. tinggal di Kalibata. Oh, Kalibata. Dulu terkenalnya di Kober. Kober. Iya, beli ikan aduan gitu. Oh, udah aktif tuh main ikan. Terus aduan, terus waktu kita masih sekolah, kita kangen lagi tuh tahun 2008 2009 kita beli ngerawat Beli. satu gitu kan. Ngeliat-ngeliat majalah Trubus. Ah, Terus sampai 2009 doang. 2009. Terus kita pendidikan pas lagi ada panggilan kerja di Jakarta akhir 2015. Akhir. Itu gue kepikiran pengen main Jepang lagi gitu. Awalnya kita kan kantor gue di samping kantor wali kota. Iya, wali kota. Nah, pas gue main ke belakang ada danau tuh, ada kutu air banyak banget gitu. Iya. Wah, enak nih kayak yang buat rawat Jepang. Berspot. Iya, Berspot, nah, ya. pertama yang gue tuju tuh Sleepy, tempat Bang Edi. Oh, Wah, Bang Edi. tempat- Emang rame di sana. Iya, saking udah niatnya itu kan kita nggak tahu jalan gitu kan. Tanya ya Sleepy mana gitu. Iya. Pas lagi di lampu merah dia nanya juga tuh, Bang mau kemana? Sleepy tahu nggak? Iya, gue juga mau ke Sleepy. Iya. Ngikutin, gue nggak ngerti itu masuk jalur apa mobil? Mobil dikejar polisi. Pertama kali. Ya bang dikejar polisi bang. Udah lu ikutin. Ikutin aja. Tapi itu perjuangannya emang dari awal gitu. Kita yang penting niat dulu, niat terus harus sampai ke tujuan gitu. Jangan sampai ke tujuan nanti proses. Sampai. Terus juga kita harus ke orang-orang yang benar-benar berpengalaman di bidangnya. Emang udah basicnya. ya basicnya di situlah. Apalagi dia udah mumpuni gitu kan. Kayak Bang Edi sendiri kan dia udah sekarang grand jury gitu Ya, kan, grand jury betul. dari awal kontes dia tuh udah. Jadi kita nanya pun nggak sesat gitu kan. Jadi Nah, itu dia. ada yang Nah, kadang sekarang banyak orang baru juga mereka salah belajar gitu. oh, salah guru. Iya, salah. yang ngajarin sesat, yang diikutin nggak tahu kemana gitu kan. Jadi kasihan. Nah, itu dia. Tapi dengan adanya kontes, semua itu akan ngerti. Jadi paham. Paham. Apalagi sering ikut kontes ya. Iya. Nah, kalau lu sendiri aktif di kontes dari tahun berapa? Itu dulu awal 2015. 2015. 2015 akhir 2016. 2016. Bogor pertama Bogor. tuh. SNI waktu Iya, itu? SNI waktu itu gue cuma turun 3 ekor. 3 ekor. 3 ekor juara Kelas 1 apa? ekor. Kelas apaan? Plakat dulu pertama. plakat. Main Iya. plakat. Main plakat. Terus kita diajak ke farm Tangerang waktu tinggal Jakarta. Tangerang tempat Bang Iwan Kusut tuh. Oh, Bang Iwan. Gue lihat kayak Bang Iwan tetangga gua. Iya. Main di sini. Lompat doang nyampe. Ketika gue lihat cerit itu kan kayaknya cakep banget itu. Apalagi katanya kan produk asli Indonesia Ya, gitu, serit itu. Betul. Nah, gue belajar akhirnya tuh penasaran belajar serit. Nah, pas kepengen kontes kan katanya serit juga harus di salon. Gue bingung tuh. Yang gimana udah gue bawa ke Bang Iwan Kus. Iya, gue liatin dia nyalon apa jam 1 malam gitu. Oh, alatnya gitu doang. Besok sederhana. Besoknya gue ini ikutin. Pertama mati. Gitu gue pakai es batu, pakai mandi es batu dia mati gitu kan. Terus Tapi justru itu lama-lama akhirnya tahu ternyata nyalon itu kan karena bius harus timingnya cepat gitu kan, per detik dia sebelum benar-benar pingsan harus angkat pindah ke air biasa gitu biasa kan. lagi. Itu kan karena
orang juga bius ikan tuh macem-macem. Ada yang pakai tembakau, Bakar rokok bisa ya? bakar rokok bisa, Bisa. es batu, terus ada yang bius lohan lohan sama arwana. Iya, bias ikan hias ya. Heeh. Bisa ya. Bisa. Tapi umumnya pakai es batu lah. Paling enak umumnya, cepet. Itu kalau di salon kayak gitu, kira-kira nanti dia akan kembali normal ke bentuk semula. Itu kira-kira berapa lama itu? Kalau untuk kembali ke bentuk semula udah Belum, iya. nggak bisa, karena Jadi, kayak potong ya? almond plakat itu kan nanti tumbuh dia udah kelihatan, Udah kelihatan, ada ya? bekas tumbuhan beda. Bekas tumbuhan beda ya. Apalagi kayak serit itu kan Iya, dia iya. dari panjang dicabut Oh, gitu. nggak bisa sempurna lagi gitu. Terus kalau SNI emang harus di salon gitu? Kalau SNI ya tergantung ikannya. Tergantung ikan, Iya, karena kan benar-benar kesempurnaan gitu yang Kesempurnaan, dinilai, ya. menilai Karena kesempurnaan memang dia ikan. katanya formnya banget ya yang di ini. Foam. Real. Jadi style ikan ketika lagi show tuh benar-benar di maksimalin ya, itu yang paling Iya, signifikan. bentukan. Nah kalau Bang Sigit ini kan kalau nggak salah aktif di IBC juga ya. Iya. Jadi kalau pengen tahu nih SNI sama IBC bedanya apa sih? SNI sama IBC. Kalau IBC yang jelas sekarang kelasnya udah banyak banget. IBC jadi semua warna itu. Tiap ada warna baru tren, masukin kelas nih, masukin kelas sampai kelas-kelas tradisional. Oh jadi new version class, Iya. versi kelas baru ya. Kalau SNI kan emang nggak terlalu banyak sih. Paling nggak 50. Oh 50 udah. ya. Oh mungkin memang sudah ada apa ya master booknya mungkin gitu ya, seperti itu ya. Tapi kalau untuk penilaian gimana? Semua sama? Apa ada sedikit perbedaan kalau untuk penilaian? Kalau penilaian itu sih IBC kan terutama dia warna. Warna bener dulu nih gitu kan, mau dia dasinya sebelah panjang ada apa enggak, kadang lebih gitu. Tapi kalau kita udah basic SNI gitu kan, ngelihat form gitu kan, kita lihat dulu nih yang formnya enak gitu, warnanya bener. Itu gue sering dapetnya di IBC gitu. Oh gitu. Emang basicnya SNI dulu. SNI dulu. Kalaupun ya perlu di salon dia gimana ya, harus jangan kelihatan juga sih. Oh iya, jadi soalnya kalau apa namanya IBC itu kan memang kata orang-orang kan nggak boleh di salon. Gitu. Iya. Sekalipun di salon pun harus bersih dalam artian jangan sampai apa ya sedikit aja cacat gitu ya. Karena kan dulu detail banget kalau ini. Ya, itu sih gimana ya? Kembali ke masing-masingnya tanggung jawab. Kayak joki itu sendiri kan dia sendiri harus punya keahlian nyalon gitu. Ya, Lihat gimana ikannya nih kan perlu di salon gak gitu kan. Biar ikan juara kadang ya namanya tangan joki kan Iya, semua. betul. Banyak IBC yang best of show itu kayak salonan, BOD salonan. Berarti manafik daripada pemikiran atau sepengetahuan teman-teman nggak semua di salon dan nggak semua juga nggak bisa di salon. Iya, karena kan emang untuk mereka-mereka yang nggak bisa nyalon, yang nggak mau ribet nyalon, ya emang paling enak kan ori. Udah. Iya. Makanya peserta IBC lebih banyak. Lebih banyak. Karena kan mereka nggak mau ribet, gue nyalon mending Mainin apa aja. adanya aja. Iya. Mainin aja. Bang, nih perlu salon nggak usah udah ya IBC. Makanya kan peserta Iya. paling nggak sekarang 1000, kemarin sampai 2000 lebih. Di mana? Yang kemarin itu Kalau usah Tanjung Pinang. Hah? Bener nggak? Tanjung Pinang. Iya, Tanjung Pinang 2400-an. Nah, itu. Itu sponsor di sana. 2400 ya. Iya. Jadi kalau Emang- sedikit gimana nih? Makin kemarin perkembangannya nih. Sekarang sih luar biasa ya, menjadi lahan bisnis yang menjanjikan. Tapi itu terkembali ke masing-masing strateginya juga. Oh gitu. Kita nggak boleh sembarangan gitu, asal ikut-ikutan gitu. Mau kemana? Iya. Ikutin bisnya nyebur jurang, kita malah jurang. Tapi kalau tips dari Bang Sigit kalau biar nggak kesannya ikut-ikutan kayak gimana? Tipsnya nih buat di dunia percupangan. Tetap kita harus punya tujuan dulu. Kita maunya dagang apa kontes gitu. Kontes. Kan beda tetap Beda porsinya. iya betul. Jadi nggak Dagang sambil kontes ya bisa, tapi kan kita harus di Iya, satu dulu. Iya. Basicnya di mana? Tapi kalau mau kita megang semua, harus mau kontes dulu. Gitu. Kontes itu awalnya udah pasti kita korban dulu, banyak keluar duit gitu, beli mahal, kontes jauh gitu kan. Iya, waktu. Nyalon banyak, kita kasih nih salon itu awal-awal gitu. Kalau udah pasti
Kita kalau mau kontes namanya hobi, mau keluar duit dulu. Oh, gitu. Kalau nyari untung itu jualan. Oh, jadi kalau kontes harus mau keluar duit, kalau jualan, kalau untung jualan. Jualan iya. Oh, oke, kalau untung jualan. Iya. Kalau kontes ya jarang untung, kayak kemarin aja gue tuh di Palembang, di Medan juaranya banyak, nggak dapet amplop. Ya udah kita kan Iya. namanya nikmatin aja. Hobi gitu. juga sih, iya nggak? Iya. Ada Uber. Hobi itu mahal. Nih, jujur bro, gue kan udah lama banget kita temenan dari Facebook, Instagram, sampai ke YouTube ya kan. Kemana aja nyampe. Nah, mungkin bisa dikatakan lu tuh kayak si Cahaya Arab kemarin tuh kemana aja nyampe. Ya, Enak gak sih kayak gitu? enak nggak enak sih ya. Nah, enaknya. Enaknya itu kalau kita bisa nyampe kontes jauh, teman banyak. Teman banyak. Iya, kita dikenal tuh. Iya. Kenal. Apalagi kalau kita banyak juara, banyak menang tuh, sebenarnya memperluas wilayah dagangan juga sih. Iya, mereka kan jadi tahu, oh bang, ikannya juara, dijual nggak gini-gini. Akhirnya mereka ntar begitu kita udah balik ya, bang besok ada kontes di sini lagi, datang nggak? Kalau nggak datang kita beli aja ikannya gitu. Jadi istilahnya kita selain ada dapat waktu jalan-jalan juga, jalan-jalan. kontesnya juga, terus tambah teman, akhirnya menambah promo dagangan kita juga dong. Bener iya, nggak? benar. Jadi banyak yang didungin. Kalau nggak enaknya, Nggak enaknya kita sih untuk persiapan itu, apalagi kayak saya nyalon capek pak. Capek ya? Siap-siap nggak tidur lah gitu. Kayak kemarin ke Medan aja saya semalaman nggak tidur. nggak tidur. Karena kan pagi kita harus ke bandara gitu. Mending ntar tidur di pesawat apa kalau udah sampai. Karena kan di pesawat ya paling kita tahan 2 jam lah gitu. Banyak nggak enaknya sih. Kadang ya kita minimal bisa draw, bisa rugi juga. Jadi apa namanya, di dunia kontes itu emang nggak semuanya yang kita lihat itu enak gitu ya. Nggak Gitu ya. semua. Dari 2016 bro, pengalaman pahit. Pernah gak ngalamin pengalaman pahit di kontes gitu loh? Pernah gak? Pengalaman paling gak enak di apanya gitu? Apa pernah nggak sama sekali juara gitu loh? Kayaknya nggak mungkin Ya paling ya kadang gimana ya. Ya seperti mungkin dari penilaian sendiri kan, harusnya ikan ini kenapa kok nggak juara, harusnya kan juara gitu kan. Mungkin ya itu dari penilaian kita joki sama juri beda. Terkadang joki itu kan sebenarnya lebih pandai menilai ikan di arena timbang juri. Kalau juri kan begitu sampai dia langsung nilai ikan. Lah joki kita kan masukin ikan malam, dari pantau. Nah kita muter-muter nih, oh ikannya ini lawannya begini ya, itu kan. Oh berarti ntar bakalan begini. Ternyata pas penilaian kan beda. Terkadang kan karena kita perjalanan jauh, ikan udah capek nih. Betul. Ikan capek atau mungkin air di situ nggak cocok, kadang kering gitu ya. Bisa ikan orang jelek tapi dia keadaan sehat mau main, ikan kita ternyata lemas nggak mau main gitu. Jadi namanya sikon ya, ngaruh ya. Itu kita sedihnya gitu kadang kalau kita perjalanan jauh nih, bawa ikan mahal nih, pada trouble gitu, pada sedih. Apalagi kalau dingin. Nah itu dingin muncul ya. Iya udah kita pokoknya dari awal berangkat itu udah ketar-ketir. Namanya kita kontes keluar pulau. Kayak apalagi kayak sekarang pandemi nih. Kita harus persiapan bikin namanya swag itu antigen gitu. Tadinya kan yang apa itu pertama apa namanya yang baru-baru booming gitu ya kayak di swab gitu, rapid test pertama kayak swag. Sekarang cuma berlaku 2 kali 24 jam. Iya kemarin pas gue berangkat itu kan 10 hari. Pas gue ke bandara cuman minta stempel lagi kan kita pas balik. Wah ini udah nggak berlaku bang. Mulai dari kemarin malam, aduh kita bikin lagi. Sodok-sodok itu hidup. Oh itu bayar 200.000 di bandara. Langsung bisa sih. Sekarang yang berlaku itu kan di bandara sama di stasiun. Oh gitu. Kalau kayak naik bis tuh enggak ya. Itu ini kan pandemi nih bro, belum selesai. Lu nggak rasa cemas takut gitu loh, apalagi kan pindah kota gitu loh, kita nggak pernah tahu. Nggak khawatir apa gimana? Kembali lagi ke mental sih. Kalau kita udah punya mental fighter ya apa aja harus kita. Sekalipun itu persyaratan yang ribet gitu. Terkadang buat orang lain nggak masuk akal, ngapain lu gitu. Males dah ya. Ya gue udah niat gitu. Iya, betul. Apalagi kan misal ada bos, kita tanggung jawab nih. Betul.
bos itu kan harapannya menang Betul. atau juara umum kalau Iya, gitu. biar puas gitu ya. Nah, itu. Yang penting mah prokes kita ikutin sih itu ya. Ya, Kayak itulah. swabnya. Iya, rapidnya. itu dia. Itu kan prokes ya enggak? Pakai masker kalau lagi di apa naik kerumunan kayak gitu ya. Iya. Padahal Ya, di luar-luar sana juga namanya keramaian kan, Iya, izin benar. dulu. Izin, benar. Kayak sekarang banyak kontes yang diundur-undur karena nggak dapet Iya, izin. betul. Aneh aja bro, itu gue star bintang tamu di Banyuwangi, terus sama di Jawa Timur, itu daerah Krian Sidoarjo, itu lagi di keep nih. Tadinya mau bulan-bulan ini akhirnya diundur lagi. Ini minggu ini juga Semarang harus Semarang harusnya diundur-undur terus. diundur. Makanya kan tadinya mau berangkat Semarang nih. Nah, Ya udah gue mumpung kosong nih, podcast aja dah gitu kan. Kita buat heeh. bagi ilmu aja sih. Betul. Nah, kalau Bang Sigit nih, apa namanya di dunia kontes pasti nggak pernah lepas yang namanya kompetitor, ya kan? Persaingan, gitu loh. Iya. Nah, menurut Bang Sigit nih, kompetitor di dunia perkontesan cupang, baik SNI ataupun IBC, apa sih sikap yang harus kita lakuin untuk berkompetitor dengan baik? Dalam artian apakah kita harus punya banyak ikan, apa secukupnya yang penting berkualitas atau bagaimana? Kira-kira kalau menurut Bang Sigit sendiri nih, Ilmu paling basic kita harus bisa ngerawat dulu. itu. Iya, itu paling basic ngerawat. Kayak joki itu kan dia udah bermodalkan yang utama dia bisa ngerawat. Jadi dia biasa beli bahan banyak nih, beli bahan banyak. Tadi pilihin yang paling misalnya dari 50 ekor apa 10 ekor dah, beli nih 10 ekor jebret. Kita pilihin paling nggak 3 nih yang udah paling bagusnya. Yang 7 mungkin ada yang sama-sama bagus lah. Yang 3 bisa nih bertarung di ajang nasional atau internasional. Yang lainnya kan bisa di lokalan. Kadang orang lokal minta nih bang gitu, ada laporan kita kirim gitu kan. Jadi istilahnya mau banyak mau sedikit yang penting bisa ngerawat dulu ya. Iya rawat dulu. Makanya kan pas gue udah pede tuh pertama harus bisa ngerawat serit juga tuh. Serit. Kalau kata gue bro, gue kan di Giant nih. Kalau kata gue ikan cupang yang paling ribet dan perlu apa ya tangan-tangan profesional kayaknya serit sih kalau kata gue. Serit ya. Bener gak sih? Ya kan Iya. raynya kalau kita nggak bisa rentan kering. rentan kering. Terus kalau apa namanya kita nggak bisa trouble, Iya, bengkok. cocok-cocokan air loh. Iya. Belum tentu cocok di sana di sini ya kan. Makanya serit itu apalagi kalau reguler. Bener gak? Size-nya besar. Ya kan? Apa trouble sedikit kita nggak bisa pakai. Iya. Bener gak? Makanya emang hebat banget Indonesia punya ciri khas serit. Nah, itu gitu. Makanya namanya Sigit Setia Serit nih. Jadi masih setia sama Emang serit. serit tetap harus ada. Tapi kan kembali lagi kayak gue itu kan joki harus bisa semua. Ah betul full class. Kita iya dari serit, terus half moon, plakat, giant, double tail gitu. Semua. Kita harus semua dan juga sebenarnya dituntut buat bisa nyalon juga sih. Untuk joki gitu kan. Ya tetap beda buat mereka nggak perlu salon gua ke orang lain ya gampang. Kadang kita tuh waktu kepepet pas di hari H kontes itu kan pas masukin ikan ada trouble kita masih bisa benerin dikit. Kalau kita bergantung orang ya udah bingung kadang udah adanya gitu doang gitu. Nah kemarin tuh yang ini nih pialanya nih yang kemarin pakai jasa trio nih harusnya orangnya ada nih cuma orangnya lagi lelang nih. Ini kan buah 4 ya. Kemarin yang di mana ada ya bro? Yang di Medan ya. Oh, itu di sana gimana? Kondisi air terus gimana sih kan di sana? Kalau di sono kita beli isi ulang. Oh, air isi ulang. Isikan dia karena kan katanya yang di area kontes pakai air situnya gitu kan. Kita kan juga nggak tahu kan kondisi air di situ gimana takutnya bermasalah betul. Ya udah kita mau aman ya itu. Biasa kadang kalau kita dapat bos yang munafik itu kan dia harus aqua. Ada bos yang harus aqua. Gitu? Iya, mau lu 20 galon 30 galon aqua gitu. Memang udah mungkin cocoknya di situ. Iya, nggak mau tahu pokoknya kan dia sugestinya itu kan aqua paling aman mungkin ya buat ikan. Betul. Udah. Nah, kalau pengalaman ente nih, Bro. Pernah berapa banyak masukin ikan ke dalam satu ajang kontes? Berapa banyak kira-kira jumlahnya? Gue waktu itu paling banyak Pernah berapa? 93 ekor ke Jambi. 93 ekor. Hampir 100. Hampir tadinya bawanya 100, cuman ada yang trouble, ada yang mati. Di jalan. Jangan jauh Iya.
Ya alhamdulillah itu juara umum sendirian. Juara umum. Sendirian. Single factor. Iya benar. Waktu yang di Bandung tuh yang waktu lu kena super customer gua ya naik motor. Oh Iya, itu kan apa ya pengorbanan juga kan? Wah. Naik motor dari Bogor Kita ke pokoknya Bandung. kalau udah niat apa aja udah kalau udah ya kita lihat waktu jarak gitu terus visi kita kalau kita speed cuma Bandung kita naik motor aja dan nyantai gitu sambil jalan-jalan ke puncak gitu Iya. Bogor lah Iya. puncak ke Bandung kan cuma 4 jam gitu Tapi kan berat bro kalau nggak hobi bro. itu berat semua beban orang aja kalau main ke tempat gua nih baru ngeliat buka pintu buset ini gimana ngurasnya ya kan ratusan gitu kan kita kalau udah biasa udah tek cepet Iya. gitu kan Jadi hobi kita sih. pindah-pindah kalau nggak biasa berat itu orang kalau udah ininya pikirannya Udah malas malas duluan. iya. Tapi kalau kita yakin kita bisa itu pasti kayak dulu gua awal main gabung dulu cuma 3 ekor 4 ekor gitu kan wah suatu saat gua pasti bisa nih sendirian juara umum gitu kuncinya ya emang itu harus semua kelas kita bisa masukin Oh berarti untuk mendapatkan juara umum nggak bisa untuk dalam 1 ekor aja harus banyak ikan. banyak Karena apa yang itu? Poin atau? poin Oh. poinnya itu kan apalagi kalau kita banyak di juara satunya Iya, gitu. iya. Kayak waktu di Semanan sini gue cuma 23 ekor itu yang waktu Iya. daftar pakai KTP Ah. lawannya ada yang 50 sampai 60 ekor. Oh itu. Ya gue mah nggak yakin ya kan. Iya. Pas dipanggil juara umum nama gue, buset 23 ekor. GC-nya 1 gitu. Oh. Juara umum itu masih ada di tempat gue. Kalau GC presentasinya berapa poinnya? Berapa? Poin tuh GC ada yang 25, ada yang 30. Oh, gitu. Wajarnya dia sih sebenarnya 30. 30 umumnya. Mm-mm. Kalau poin terendah itu apa? Juara 3 kali ya? Juara 3 poin. 3 poin Ya, doang. jadi kan juara 1 15, juara 2 7, juara 3 3 poin. Oh, itu SNI atau ABC atau sama aja atau beda? itu awalnya poin kayak gitu SNI. SNI, ya? ABC kayaknya ngikut juga. Oh gitu juga ya. Ya kurang lebih kayak gitu dah ya. Oh, jadi untuk mendapatkan juara umum itu ternyata memang harus ada yang namanya akumulasi poin. Iya. Ya, jadi penjumlahan secara total poinnya ya. Berarti memang ya nggak bisa buat 1 ekor dong. Gak bisa. Kalau 1 ekor kita mah cuma iseng-iseng. Nggak akan bisa ngerayain JU ya. Wis, mantap. Nah, kalau gini bro, gue masih penasaran sih bro. Untuk persentase minus ikan itu kan yang dinilai minusnya dong, bener gak? Persentase minus, contohnya gini, ada Giant SNI ya, SNI Giant sama-sama di kelas yang sama. Contoh misalnya kelasnya Marble Pensico ini misalnya, sama-sama enak nih, sama-sama oke, formnya, kemudian warnanya, terus apa balance apa dia punya dasi, dia punya ekor. Nah untuk penentuannya yang bisa mendapatkan juara 1 ini dari apanya? Coba. Itu kita lihat dulu pertama kan kelasnya apa marble warnanya marble terus foam terus show-nya banyak ikan tuh yang ditulis juri itu TK dan tidak kerja gitu kan nggak mau ngedok mau main dia mau digetok-getok ya begini diem aja makanya pas juri nilai dia posisi nggak kerja itu harus ditulis jamnya. Ini pada pukul jam 10.15 itu kan. Ada notnya. Iya, ada notnya. Jadi kan begitu ntar orangnya nanya, "Bang, ini mau main." Itu tadi pas gue nilai kan nggak kerja gitu. Oh, jadi pada saat juri lagi ngebuka. Iya, itu maksudnya di show. Di show. Nah, kalau form itu kan proporsi antara ekor, dorsal, sama anal, iya dasi sama gil. Nah iya tuh kalau ikan bagus gede secara total penilaian apa namanya show terus mental lah segala macam terus tiba-tiba gila lengket itu nilainya minus banget atau minus cacat berapa persen minusnya kira-kira? Kalau untuk hitungan plus minus gue sih sebenarnya enggak Belum tahu itu itu ntar ke juri dah ke juri ya. Iya. Tapi intinya apa namanya kalau ikan kedokan lagi begitu sebenarnya dimainin aja apa jangan sih ya kalau pas lagi nggak ada lawannya cuma 3 ekor peserta iya kan ini mah juara 3 gitu tapi kalau pas pesertanya banyak ada yang lebih bagus ya ya udah nggak bakal bisa iya jadi lagi-lagi tergantung kompetitor ya, berarti istilahnya kalau emang kita lagi rezeki nih ya kan punya ikan yang standar lah ngedok normal segala macem terus bisa meraih juara berarti ya tergantung apa lawannya dan ajang kontesnya gede apa enggak gitu ya jadi faktor hoki juga bener-bener
Nah kalau di Latber tuh, Latber latihan bareng nih, ya kan? Itu semua sama, apa namanya, cara penilaian, mekanismenya gitu lah, Iya, mekanismenya semua sama. sih standarnya sama. Sama aja ya. Nasional sih. Oh. Untuk misal Latber SNI itu kan Heeh. kadang emang dianggap Latber itu ikannya nggak sekeras SNI gitu Iya, kan, betul. nasional Iya, makanya nggak iya, sekeras iya, nasional. iya benar-benar. Tapi makin kesini juga Latber itu ikannya malah Makin gila ya. iya kadang Mungkin kan SNI itu turun-turun di Latber. Bro. iya master saking nggak ada kontennya gitu kan mau kemana nasional harganya lumayan Iya. berangkat ada ikan banyak ya kadang Iya. kita beli ikan mahal gitu kan ngerawat karena tujuannya supaya bisa dikontesin. Oh gitu. Iya, kalau enggak ya dijual orang yang butuh Nah. buat main kontes gitu. Oh iya. Tapi besok nih akhir bulan Tangerang Kota Batu Ceper udah Latber turun ya. Ya insya Allah Turun. kita support support ente dah. Iya, Buat siap. temen dan Iya siap. paling nggak ya sebagai tanda partisipasi kita Betul, gitu partisipasi. kan. Apalagi di kota sendiri. Respect Iya. gitu. Nanti kalau gestor juga bintang tamu di sana nanti. Wih, Diundang juga. gestar. Demi kota sendiri bro, kota orang lain kita selalu support. Jujur bro, gua setiap ajang kontes hampir tidak pernah terlewatkan untuk mensupport dalam artian minimal logonya. Nah, itu Karena emang apa ya, selain daripada udah banyak temen terus yang japri atau gue sendiri bahkan yang menawarkan diri. Karena gini bro, menurut gua kontes itu nyawa setelah petani. iya. Kenapa gue bilang gitu? Karena ikan cupang rame dari dulu, sekarang tambah rame, ya kan? Ada petani tapi nggak ada kontesnya, jatuhnya kayak ikan konsumsi, bener gak? Iya. Apa bedanya sama ikan mujair? Itu. Bener gak? Nah itu makanya kalau ada kontes tuh gue tuh selalu bilang sama panitia siapapun, mau di Pulau Jawa, mau di luar Pulau Jawa, kalau ada ajang kontes, mau Latber, mau IBC, mau SNI, silakan japri gue pasti support. Berapa logo? Logo kan paling 100, 200, 500, Iya. paling 1 jutaan ya kan. Oh. Sekelas Nusaktik, sekelas apa Teras Kota itu kan kayak kemarin Teras Kota tuh Domi itu sekitar 1 jutaan lah. Itu sponsor logo dalam satu blok rak itu. Itu gue selalu support. Karena tujuannya satu ya kita dikenal orang. Yang kedua, menurut gue pribadi kontes ikan cupang itu adalah nyawa kedua setelah petani, Benar. ya kan? Kontes nggak akan ada kalau nggak ada petani, ya kan? Nah, ada petani, walaupun nggak ada kontes masih bisa, cuman akan ada jatuhnya musim. Iya. Ingat kayak zamannya Batu. Coba aja kalau Batu itu ada kontesnya kayak cupang begini ya per minggu rame, pasti akan terus bertahan. Makanya list itu juga bro, kalau ikan cupang itu dibilangnya musim. Enggak lah. Nah, bener, lu satu sama. Kenapa? Kunci ikan cupang itu sendiri selama masih ada anak sekolah dia akan terus. Betul. Ya, anak sekolah mana? Iya, benar. Iya, ada. Jadi regulasinya terus berjalan. Ada iya karena awal kayak mereka pemain Lohan, pemain Arwana, mungkin awal mulanya kecilnya mereka pun pernah ngerawat cupang. Pasti. Iya. Minimal aduan. Nah, itu kan ngadu-ngadu kan. Begitu enggak kontes itu kan wah pengen nih gue ikut nih gitu. Kayaknya seru nih gitu. Gua ada modal gitu. Pokoknya kayak kita ya bakat dulu. Orang yang bisa jadi joki kan utamanya bakat ya. Bakat mental juga harus kuat. Bakat mentalnya. Dengan kompetitor kalau yang jahat kita kan nggak pernah tahu kompetitor jahat. Nah, Bener nggak? Apalagi di kota orang ya kan, kita harus kuat mental. itu sih ya kayak gitu sih Biasa ya. banyak ya Ya. biasa. Cuman ya gimana kita ngadepinnya aja. Kita dibikin slow aja. Kalau dibikin Panik. panik, bikin Emosi, panas emosi. Ya enggak. Kita sendiri yang marah gitu Betul. ya. Gimana nih caranya antisipasi? Ya, kayak ya sering sih kita kalau namanya di pulau orang, wah si Sigit turun nih datang nih. Udah mereka udah kita gabungin aja nih buat ngalahin gitu ya. Kemarin bro, siapa yang di Latber Batu Ceper besok yang di tanggal 30 Januari. Bang, aneh support logo, aneh bantu, tapi aneh nanti akan partisipasi ya puruna paling enggak 20 atau 30 ekor, mungkin maksimalnya di 40-an. Nanti paling Bang Sigit yang nyiapin ikan, Sigit kan ya. dia. Panitianya siapa? Ini si Andi. Oh. Andi Julio lagi pada tuh. Nah, itu aneh baru kenal di situ. Oh. Iya, jadi yang untuk Latber besok gitu. Aneh bilang,
Nanti paling nanti aneh minta bantuan sama Bang Sigit, aneh bilang karena emang doi ya, aneh percaya banget. Jadi gue bilang gitu bro ke dia. Wah, waduh Bang Sigit keras nih berarti kan orang tahu. Tapi ya besok sih kayaknya ada barengan juga. Barengannya. Tapi tetap ikannya turun dong. Tetap insya Allah Iya. kita support gitu. Iya, yang ready siapa kayak? Iya enggak? Iya, ada Untuk teman ramein. Betul. handling. Nah gini bro, lu kan aktif di kontes nih bro. Kalau seandainya ada orang nonton video ini pengen ikut kontes, dia nggak punya ikan nih bro. Tapi dia pengen kontes untuk meraih kayak piala-piala gini nih ya kan. Lu sanggup? Ya bisa aja sih. Bisa. Caranya kayak Tergantung gimana? negosiasi orangnya gitu kan. Oh gitu. Masing-masing ya kan beda-beda gitu kan. Oh, Lu maunya apa gitu? Bisa mau beli putus berapa ekor? iya iya. Berarti kalau seandainya nggak punya ikan pun bisa sistem rental gitu ya? Iya. Sistem rental bisa ya? Nyewain aja. Iya, misalkan Bang Sigit saya mau ikut kontes dong kelas Giant. Mau berapa ekor nanti Iya. akan ada negotiable di situ. Ada bisa dong. Ya rental Iya, ikan, heeh. sewa gitu ya. Makanya nyewa itu paling enggak kita kasih minimal 10. Oh gitu. Iya minimal ada paketnya Iya. gitu ya. Kalau cuma satu ya capek. Makanya kan kalau beli sendiri dia kan tahu sendiri apalagi Giant. Harganya luar biasa. Iya, ya, jutaan dah. Kali aja 10 udah berapa? Dapat satu motor. Nah bro, gue ingat waktu lu awal-awal terjun ke IG bro, mau lelang ya kan. Waduh, itu benar-benar. Waktu itu kan Gimana kontes lagi sepi itu. Kontes lagi sepi. Kontes Itu kalau nggak salah sebelum pandemi ya? Iya, Atau awal-awal pandemi sih? awal pandemi. Awal-awal kayaknya. ya? Awal pandemi. Itu kita ikan lagi banyak, Heeh. terus kontesnya lagi sepi gitu kan. Ya udah, tunggu lelang-lelangin aja dulu gitu. Sambil nunggu semua kondusif. Iya, normal lagi ya. Akhirnya terjun lelang. Kalau Sekarang malah tukang lelang. Iya, Bang. ini sih bayar dong. Oh iya, tukang lelang banyak banget. Oh. Ya udah, gue udah mulai back to basic gitu kan. Oh gitu. kontes lagi. Oh jadi sekarang ente lagi tetap fokus di kontes. Iya. Cuma memang ketika ada pemain lelang yang ingin support amunisi buat lelangan, ente ada stoknya. Gitu. Berarti Pokoknya ente jual partai dong. itu kemarin pas lagi banyak ya. Oh, lagi ada. Paling enggak kita jual minimal 50 ekor, 50 100 ekor itu kayak kita kan namanya beli bahan banyak gitu Iya, kan. iya. Paling jadi berapa sih? Misal kita Iya. beli 100 ekor yang jadi 20 sisanya kan. Oh iya Udah, buat tukang lelang. Iya bisa buat lelangan tuh yang Iya. harga ekonomis ya. Iya. Yaitu untuk pendatang baru atau pemain baru kita anggapnya nih di Iya. masa pandemi itu cocok tuh yang kasih buat itu ya. Misalnya murah ya standar lah Iya. gitu ya. Kalau mau bagus ya harga juga bicara. Bener nggak? Itu dia. Tapi alhamdulillah tuang-tuang lelang bisa Ya. laku mahal gitu. Iya. Kan tergantung ya kan apa? Hobi sih nggak bisa. Iya. Hobi kan black market, bener gak? Black Oh. market itu dalam artian harganya itu ya gelap bro, bener Iya, gak? nggak bisa kita Nggak bisa bilang target. misal bilang mahal murah patokannya apa nggak ada. Nggak ada. Patokan. Ya sekarang kalau kita contoh serit nih, kita open bid misalnya 50.000. Ya kalau yang nonton senang bisa jadi 1 juta loh. Iya. Bener gak? Itu kan Rezeki. suka sama suka Betul. ya, nggak bisa dibilang udah deal sekian Heeh. dibilang ketipu gini nggak bisa kan apalagi kalau emang udah sesuai ikannya, kecuali lah kita beli mahal yang datang nggak sesuai ikannya itu baru ditipu betul, gitu. betul. Sesuai itu ikannya itu kan yang lu pesen gitu. Nah ngomongin harga nih bro, Hah. 2016 sampai sekarang awal 2021 pernah ngerasain ikan termahal yang lu jual di nominal berapa bro? Pernah ngerasain gitu loh? Jackpotnya Kalau serit baru 2 juta. 2 jutaan. Itu luar biasa loh bro. Ekor. Itu harga-harga giant loh. Iya, makanya. Siap. Ya itulah dari kontes itu kan. Itu ya. Apalagi kayak di luar negeri, di Malaysia nih bisa tiap minggu mereka kontes peserta sampai 6.000. 6.000. Indonesia belum pernah bro. Kemarin gue dikabarin, Bang, Giant Coopernya naik juara 1 lagi kan, pesertanya ada 6.000. Jadi seneng buat itu. Itu jumlahnya gimana bro? 6.000 ekor. Sebenarnya ya keder juga sih kalau terlalu banyak gitu kan. Iya, iya, Makanya iya. kayak kemarin itu kan Daniel Gendut itu kan Iya. buat teras kota dia dibatasin cuma 2.000 Iya, karena iya, kan iya. emang Om Daniel ya. nah dia ngukur Ngukur ya kapasitas juri, maksudnya kemampuan untuk Nah. melihat ikan seberapa, Iya, seberapa lama gitu lama dan kan. seberapa banyak. Iya, 100-an aja kadang kita capek. Iya.
Apalagi itu ribuan gitu Iya, kan. betul. Nah bro, kalau serunya di kontes tuh lagi momen apa sih? Kalau di kontes tuh serunya lagi di momen apa serunya? Paling seru itu kalau pas Apa? lagi pemilihan juara atau Grand Champion. Oh, pas GC ya? Iya, pemilihan Grand Serunya di mana? Serunya paling gimana? Heboh atau apa? Ya heboh sih, terkadang kita udah ngelihat kayaknya nih ikan yang bakal juara GC ternyata beda gitu. Iya, iya. Apalagi kan sistemnya sekarang ada voting gitu. Iya, Misal betul. 6 juri nih. Iya, iya. Oh, yang kayak kemarin di Parung tuh. Nah, Itu keren tuh, bro. Yang itu keren, keren, ya kan. C2, C3. Nah, itu kalau udah menang mutlak ya, udah. Tapi kalau misal gue pernah dulu tuh sampai 3 sama suara, 3 sama melawan, akhirnya juri keputusan terakhir milihkan lawan, ya udah pas aja. Oh, gitu. Oh. Bener, dari 6 juri udah 3 sama tuh. Ikan gua udah 2-0, terus ikan lawan lu 2 sama. Ikan gua 3. Wah, padahal satu lagi udah menang. 3 sama. Ya, akhirnya grand juri kalau udah finish gitu kan grand juri keputusannya gitu. Oh, udah jadi satu juri yang mutusin tuh. Yang paling dituakan. Iya, yang paling dituakan. Misalkan siapa gitu. Iya. Ya udah Bang, lu pilih yang mana nih? Iya. Gitu ya. Lalu gimana bang? Oh sih ini ya udah. Ya udah akhirnya. Karena kan nggak mungkin satu juara, satu piala 2 ikan. Iya, dari hasil kontes nggak ada yang perlu disesalin kalau kita misal kalah belum beruntung ya itu kita belajar. Itu kita dilatih lagi mentalnya. Lu ke depan lebih siap nggak? Iya, iya, iya. Oh ternyata kontes sekarang ini orangnya keras-keras lawannya gitu. Gue besok harus begini. Oh ternyata ikan yang begini nggak juara. Ikan yang begini harusnya juara. Belajar lagi ke yang ahlinya atau yang punya ikannya. Bang, lu gimana sih cara merawatnya bisa juara gitu. Kalau misal dapurnya, gue paling kadang nggak demen orang nanya, lu belinya di mana bang nih? Iya. Itu sih jangan. Gue Iya, nggak pernah betul. nanyain lu beli ikan di mana nih. Iya, iya, iya. Jangan. Tapi ntar kalau kita main kontes konsisten, kita tahu kok kemana aja. Iya. Ini orang ini, oh ini mah genetiknya ini, Iya, genetiknya nggak usah kita nanya, lu ngambil di mana ya bang? Iya. Kalau emang kita suka, dia ngasih harga berapa nih? Iya, iya, 100 iya. juta, nah, kita mau cocok, kita bayar. Udah Itu gitu udah aja. kepo. Iya, itu dapur orang ya. Ya kan, ya pasti dia nyari lebihan gitu. Kalau kita langsung ke dapur orang, ya misal gue dikasihin kopi gini, Iya, iya. udah gue ke dapur dulu aja bang. Lu pakai kopi apa sih? Iya, benar. Nah itu hal sensitif Iya, kan Bang. sensitif, ya. Kalau kita udah biasa ngerti attitude itu di dalam Iya, benar. kompetisi, Iya. kita insya Allah enak jalannya. Enak ya. Banyak teman sih ya. Iya, Seru. kepo boleh, kepo Iya. sebatas yang Sebatas wajar emang aja. wajar aja, Iya. jangan terlalu kepo banget itu. Tapi bro, lu sendiri pernah ditunjuk jadi juri gak sih? Atau asisten juri gitu? Kayak kemarin Parung sih asisten. Asisten. Cuman ya gue cuman nyatetin aja. Oh, nyatetin. Jadi kan Pada juri setia. dengerin, ya juri tuh alasannya nih apa nggak masuk. Nah itu kan jadi ilmu bro ya. Ilmu itu Bener, ilmu ya? banget. Jadi tahu oh pas ikan gue juga kan ada turun. Iya. Oh ternyata ikan gue kalah. Oh di Di sini. situ ya kan gue lihat tulisannya apa ya udah. Oh, iya. Jadi kita juga nggak bisa komplain di situ. nggak bisa. Karena keputusan juri tidak bisa diganggu juga. Iya. Fixnya udah di situ. Ya kan? Jadi ya tetap profesional gitu. Nah. Misalnya lu mau joki kayak ya silakan nanti ada juri kok yang nilai. Itu Bener dia. gak? Iya. Nah. Makanya kayak seller-seller sekarang kan kebanyakan mereka puisi gitu kan. Iya. Kurang edukasi. Edukasinya apa? Lu bilang grade A, grade B, Iya. tapi nggak ada konten. Iya. Lu cuma dapat ikan dari orang kontes Iya, gitu orang kan. Bang, ikan yang rijakannya mana nih? Sementara dia sendiri nggak ada. Misal kalau dia mau jualan tuh, udah bang lu ada kontes di mana? Gue nitip deh, apa gue beli ikan lu gitu. Itu nanti dia ngerti. Kayak ente sendiri kan lama-lama kan juga paham. Oh Iya. ikan yang grade begini, apalagi kalau misal udah fokus di Giant mendalami. Kalau gue emang bro 2017 itu udah fokus banget Giant. Iya. Jadi emang baru terjun main ikan langsung dihantam Giant sama mertua Cinggo sama langsung dihantam Giant. Jadi ya udah sampai saat ini ya udah di Giant aja. Iya. Apapun apa namanya yang rame ya gue mencoba untuk aku pengen nyari brand gitu loh. Misalkan ya kalau mau minum kan biasanya orang pakainya mereknya kan Aqua ya kan ya kalau kayak gue si pahami oh dia mah pemain Giant gitu. Jadi gue memang fokus di Giant karena memang mertua ngebreednya ya Giant gitu loh. Jadi ya ilmu yang gue punya saat ini ya cuma di Giant. Iya. Di street nih enggak dasar aja. Nah, itu kalau emang buat seller kita khusus Iya. jualan sih. Ya, Sesa apa namanya? Sah saja kita juga harus ngerti banyak nih bisa Iya. dari kontesnya Nah. terus
para petaninya Iya, gimana gitu kan. Di kontes kita misal nitip ke handling atau kita turun langsung kan, jadi tahu oh iya ikan gua menang karena lebih bagus dari atau ikan kita kalah Betul. kurang dari ini itu ya. Karena emang seru bro, di kontes seru. Jadi gue juga pernah tuh 2017 waktu dimainin sama si siapa namanya, si Darwin Singapura. Darwin. Itu 7 kali juara bro. Yang jadi logo baju kepik tuh. 7 kali juara itu. Itu gue yang kirim ikan ke sana. Itu akhirnya ikan itu mau dikirim balik ke Indonesia. 7,3 body only cm. Dia taruh di kolam kamar mandi. Itu. Nah, cuman sayangnya begitu udah chattingan mau dikirim balik ke Indo, ikannya mati. Sampai juri juga dia bilang, "Bang, ikan ini sempat kasih note sama juri. Kalau bisa yang juara jangan yang ini lagi membuka." Pada saat itu multicolor nggak saya bawa sekarang. Iya, anemonya belum ada. 2017 Nemo belum ada. 2018 aja pertengahan, seingat gua ya, setengah gua. Jadi pertengahan tuh 2018 Thailand punya produk namanya Nemo, plakat Nemo. Giant ngejar dah tuh, rame-rame di 2018 aja sampai awal-awal 2019 tuh mulai rame. Karena emang gua punya Giant Nemo di awal-awal 2019 saat itu. Jadi dulu belum ada warna Nemo gitu. Jadi multicolor itu enak banget, dan dulu itu multicolor senior tuh di setiap ajang race pasti rame. Sekarang jadi langka. Bener. Lah sekarang pemain banyak. Siapa aja datang event ikan Jepang jual. Lah ikan berarti belum sampai gede udah dibeli. Iya. Ya gimana mau ada kelas multicolor yang senior? Jadi ya kan terakhir di Kelapa Gading bulan kemarin. 2-3 minggu yang lalu. Cuma 13 ekor. Buset. Sedangkan junior Giant multicolor 80-an. Jauh gitu loh. Makanya gue juga sebagai pemain Giant jadi bingung juga. Lagi SNI kemarin aja di Medan cuma 3 ya. 3 doang. Itu mah udah dibilang udah ada 1, 2, 3. Iya. Punya gue dapet 1, 3 ya. Iya. Ada 1, 2, 3. 1. Ternyata emang kalau SNI lebih ini lagi kalau untuk Giant, terutama Sumatera. Betul. Kayak awal-awal gua ke Sumatera tuh Palembang sama Lampung, ya Palembang SNI dulu tuh yang mungkin udah yang ketiga kemarin kan, sama Arab doang yang turun Giant. Itu. Udah GC kan lu Arab? Iya. Nggak ada lawan. Iya bener asli. Makanya dulu gua masih seri tuh sama si ini Arab. Ya gua GC-nya kan di seri gitu. Ih Giant. Ya begitu sekarang ikut bareng ke Sumatera, Arab sini kagak ada Giant. Akhirnya gue untung gue main Giant. Udah ada. Gue main serit, ya banyak orang minta serit kan. Terus Halmun, pemain Halmun juga minta. Sekarang Giant banyak banget yang minta juga. Walaupun sebenarnya amunisinya lagi nggak ada, banyak kanan. Makanya betul. Satu kontrakan khusus sebelah itu buat Giant. Iya, teman itu dari Bali kan dia seneng ngerawat Giant itu. Dia butuh ember es krim, butuh ember-ember itu solitaire Giant ya udah media-medianya gitu. Nah bro, sampai di akhir nih bro, tolong kita dari ente sendiri kasih edukasi yang terbaik untuk para pemain ikan kontes atau pemain ikan cupang yang umumnya secara menyeluruh universal. Baik, kalau yang sudah bergabung lama sih mungkin udah punya strateginya masing-masing. Yang kita lebih kepada yang baru bergabung atau bisa dikatakan baru main ikan cupang nih di masa-masa pandemi. Tips dari lu nih bro, edukasinya seperti apa? Kalau dari gua, mending yang baru-baru mencoba untuk kontes gitu. Belajar kontes. Mending mencoba atau enggak sama sekali. Mending coba, lu biar kalah gitu kan. Iya. Coba terus. Iya. Coba lagi. Ntar pasti nemu jalannya. Kalau apalagi lu jualan ngomonginnya grade gitu kan, kualitas ya. Sementara lu nggak ngerti kontes, repot itu bahaya. Itu pembelunderan jadi. Blunder, tadi diserang banyak gitu. Kadang kita juga kasihan juga sih ke seller baru gitu. Iya. Ayolah kita belajar ikan kontes. Lu datengin dah pemain-pemain kontes yang terdekat gitu kan. Ya meskipun terkadang yang baru-baru mereka dipandang sebelah mata ya. Iya. Kayak gue juga kan ngalamin namanya baru gimana. Pasti orang baru mau nanya masih malu-malu gitu, takut domelin. Tetap aja nanya gitu. Iya. Kalau gue sekarang searching media sosial. Betul. Iya, gue punya banyak yang
orang-orang juga cuman ngeliatin foto video gue tuh Iya, kan, iya. dia belajar, Iya. bang gue bisa main CT ngeliatin ikan abang yang juara yang GC, Diperhatiin. perhatiin pokoknya kita terus boy. Coba kalau emang benar-benar kita mau fokus di cupang dan ingin menghasilkan, ya harus serius. Kita harus paham dari kualitas, terus warna-warna gitu kan. Jenis-jenis pembagian kelasnya. Iya, penilaian. Terus kita kenal juri-jurinya. Kalau udah begitu enak banget ya. Iya, Kita, betul. oh juri ono ya, gue udah Iya, kenal juri ini, kenal gitu kan. Nah, gue setuju tuh bro. Kalau tadi dari edukasi lu pribadi, buat yang baru bergabung, coba aja ikutan kontes walaupun kalah. Iya, Kita coba try again. Karena gini, awal gue main ikan itu di dokernya itu langsung ke pre-kontes, ya kan? Nah, walaupun sambil belajar awalnya kalah, tapi akhirnya menang, terus kalah menang dan seling-seling, akhirnya kita bisa tahu mana ikan yang terbaik. Mana ikan yang grade ABC-nya segala macem, ya kan? Mana ikan-ikan yang dikatakan, oh ini badannya memang besar, tapi warnanya standar. Kita bisa menyebut itu, karena kita udah turun di kontes itu, ya kan? Lain kalau kita yang baru datang, langsung jualan, atau tiba-tiba malah nge-breed itu yang nge-blank banget kalau menurut, karena kan cuma nggak bisa langsung jadi, nggak kayak benda mati yang kalau kayak gini kita cetaknya akan seperti itu lagi. Kalau cupang enggak, ya kan? Gue punya petani bro, 8 tahun main ikan cupang. Itu dalam artian masih edukasi terus ya kan sama mertua. Itu dia ngawinin super black sama super black giant. Anaknya apa? Nemo. Orang gila, ya kan? Berarti Genetik. iya, bukan dari apa yang namanya kita harap. Ini pasti akan hitam, ya enggak juga. Dominan loh, Koy. Dominan. Kalau minimum hasilnya banyakkan super black, oke, sesuai gen si induknya. Ini dominan Nemo. Berarti kan genetik gitu. Nah, makanya kembali tadi karena gua awal main ikan cupang itu langsung disodorin di kontes. Jadi ngegedein ikan, ngerawat, begitu udah masuk size-nya mainin. Yang ikut si Yudi dulu temen gua tuh ya kan, Yudi Padang. Nah, itu ikut, oh gua jadi paham. Oh ternyata ikan yang bagus tuh begini, yang standar begini, yang jelek begini, terus di petani dalam satu kolam disortir cuman beberapa, cuman ini, ternyata kayak begitu, gitu. Jadi gue paham kayak gitu. Nah terakhir nih bro, pertanyaan spontan nih bro dari lu bro. Jawab sebisa lu aja, cuma satu pertanyaan, sebisa lu, dan setelah jawab tolong kasih definisinya atau penjelasannya. Oke. Sigit Setia Street. Cupang sama dengan bisnis. Kenapa bisnis? Dari gua capek-capek mau kontak sana sini juga orang lain kan bisa melihat gitu. Betul. Oh iya, ada pelajarannya di sono gitu. Buat mereka yang emang jiwa semangat tinggi pasti mau ngikutin. Gitu. Ayo buat ngapain lah capek-capek gitu kan. Nggak ada mental. Iya, itu kita kalau udah menghasilkan, itu udah jatuhnya ke bisnis. Betul. Menghasilkan kayak ente gitu kan. Ya, dilihat orang pemain-pemain yang udah senior, udah hebat pun ya mereka kepengen seperti ente. Kayak gue juga lihat penghasilannya kan, wah mantep nih. Cuman kan bukan porsinya, bukan lagi. Iya. Mungkin bisa di jalur lain gitu kan. Jadi ada setiap orang punya divisinya Iya, masing-masing. punya divisi. Kalau kita udah mumpuni lah, udah benar-benar itu duit datang sendiri. Kita bangun tidur ya tahu-tahu udah gak bingung kayak dulu gue waktu kantor aja kan, ya namanya kita jadi karyawan kan, kita harus berangkat pagi, kita pulang jawab. Kalau misal kerja nggak beres kita siap domelin, malu nunggu gajiannya bulanan itu kita puasa gitu. Itu udah ngalamin lah, kerja di pabrik, kerja di kantor gitu.